Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah awwalu bila ibtida' al-akhiru bila intihak, wassalatu wassalamu ala imami ahli syafai wal wafa qutbil anbiya wal awliya sayyidina wa maulana rasulillah bil qasim Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi dawa li kulli saqamin wada rahmatan wa shifa fi sirri wal jila wa ala alihi wa sahbihi man arda wa sama amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli summa yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi. Bahan puji syukur kehadirat Allah, sholawat dan salam yang termulia kepada junjungan kami, junjungan kita semua, baginda Nabi suci Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan selalu kita berharap semua apa-apa yang kita kerjakan, makan kita, minum kita, gerak kita, semua dijadikan ibadah, terutama ibadah kita mengharap pandangan dari Nabi Muhammad SAW. Kalau sudah dapat pandangan Nabi Muhammad SAW, pasti akan langsung dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita berharap langsung dengan pandangan Allah, belum tentu kita bisa berharap Allah Ta'ala memandang kasih sayang sama kita. Tapi kalau kita mengharap pandangan kasih sayang dari Nabi, Allah Ta'ala bilang kepada Nabi, ya Rasulullah, barang siapa orang yang mengingatmu dan mencintaimu, mengharap pandanganmu, pasti Allah Ta'ala yang bicara bahwa orang yang mengingat Nabi pasti akan diingat oleh Nabi Muhammad SAW, akan diingat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Mahabbah itu adalah fondasi kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang ana lebih menghargai orang yang punya cinta mahabbah. Kenapa? Ditimbang dia cuma mengambil ilmu tanpa mahabbah, dia banyak ibadah tanpa mahabbah. Kenapa? Karena ujungnya orang yang tidak berdasar dengan mahabbah akan timbul sifat ujub dan riya. Kadang-kadang ibadahnya hanya untuk dirinya. Jadi lebih baik katakan orang nggak taat tapi dia cinta terhadap nabinya Muhammad, tapi dia cinta terhadap ahlul bait Nabi Muhammad, tapi dia cinta kepada pewaris-pewaris yang punya mahabbah kepada Nabi Muhammad, ilmu-ilmunya Nabi Muhammad SAW. Pasti Allah akan bimbing dia dengan ketaatan yang benar-benar takwa karena mahabbah kepada Allah, kepada Nabi Muhammad. Jadi kalau nggak didasari cinta, ilmu yang banyak pun akan hancur dengan habis dengan pandangan dia diharap ingin dipuji manusia. Banyak kan gitu? Orang belajar ilmu, belajar ibadah banyak, mahabbahnya nggak ada. Yang ada ujungnya apa? Kesombongan yang hadir di dalam dirinya. Makanya fondasi mahabbah sangatlah utama di dalam kitab, dalam ajaran agama ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Agar kita menjadi orang-orang yang ahli mahabbah. Jadi bersiwak bukan hanya berdasarkan perintah guru, bukan hanya dalam perintah fadilah-fadilahnya. Bersiwak karena apa? Karena Nabi pakai. Makannya dengan baik karena makannya cara Nabi Muhammad SAW. Tidurnya dengan baik karena tidurnya Nabi Muhammad. Bangun tidurnya, semua gerak-geriknya dikhususkan ingin berharap dipandang oleh Nabi Muhammad SAW. Maka akan timbul sadar sendiri dengan dirinya sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ilahi bijahil anbiya wal malaika wa bil awliya ijurna bil ijabati ilahi Oh
Semoga letih dan capek kita duduk di majelis dan dekat dengan orang-orang soleh, bersama orang-orang soleh, menyebabkan kita mendapatkan rezeki yang mahal, rezeki dalam kematian husnul khatimah. Mas, ini rezeki yang paling mahal bagi kita. Dunia apapun seisinya nggak bisa membayar kematian dalam husnul khatimah. Ada cerita murid Abu Yadim Cidahu radhiyallahu anhu rahimahullah. Jadi almarhum Abu Yadim ini punya murid seorang ustaz. Beliau itu didapat ijazah doa bagaimana caranya untuk mendoakan orang atau muridnya untuk dapat kematian husnul khatimah. Jadi dia pegang nih doa yang diajarkan Abu Yadim Cidahu. Doa ini hingga suatu saat dia simpan, berjumpalah dengan seseorang yang ketika alhamdulillah singkat cerita mau meninggal sulit karena salah satunya beliau salah satu tokoh jabat lah pegawai negeri di sinilah, dia punya jabatan ya, mungkin apa dia pekerjaannya walau, tapi intinya menjelang akhirnya sulit dia mengucapkan kalimat Allah. Akhirnya murid Abu Ya ini datang, doain itu apa yang diajarkan oleh Abu Yadim, ya kan, Abu Yadim yang Cidahu, bacain doa. Alhamdulillah Allah Ta'ala kasih tuh orang bisa nyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, akhirnya mati meninggal dalam husnul khatimah. Singkat cerita, alhamdulillah hatinya girang nih murid Abu Yadim Cidahu. Ya di mana nggak girang ya, dia bisa bantu orang di sakaratul maut untuk mudahin orang nyebut kalimat lain. Nggak gampang sekarang ini. Buktinya dari 100 orang jarang yang jelas baca kalimat tauhid. Padahal Allah Ta'ala, kanjeng Nabi Muhammad SAW bilang, min akhir kalam min qauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Orang akhir kalamnya, perkataannya nyebut kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Nah, murid Abu Yadim ini alhamdulillah girang. Intinya girang, akhirnya ngedoain itu orang, ngepasin orang itu sampai ke kuburnya. Besok malamnya dia bermimpi didatangi seorang tokoh ulama yang sangat luar biasa. Langsung ngomong, kamu jangan girang dulu. Ini orang bisa nyebut kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah karena nyium tangan saya, karena berkah nyium tangan saya satu kali, maka Allah turunkan kemudahan buat dia la ilaha, bukan karena doamu. Kaget nih orang, siapa ini orang yang di dalam mimpi saya? Karena wajahnya selalu terenyang-nyang. Akhirnya dia cari referensi. Sekarang kan zaman Google ya, zaman ini siapa ini, dia cari itu referensi, siapa foto-fotonya. Nggak taunya orang tersebut pernah nyium tangan Abah Guru Sekumpul Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, yang beliau pernah ziarah ke kakek anak di Sumatera. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi sebab satu kali orang ini pernah tugas di Kalimantan, karena pernah di sana di Sekumpul Kalsel, ikut waktu Abah Guru masih hidup, Abah Guru Sekumpul ikut majelisnya kan, terus habis majelis kan salaman tuh. Singkat cerita cuman berapa bulan lah di situ. Pas ngikutin baru sekali lagi, pas sekali langsung pulang ke Jawa. Nah, Allah Ta'ala takdirkan dia yang tugas lagi di tanah Jawa, ya hingga meninggalnya karena mungkin Allah alam ya. Kalau Abu Ya Mufasir bilang apa? Kalau udah pegawai negeri berhenti kan? Iya, ente kerjaan apa? Pegawai negeri Abu Ya, wah berhenti. Pernah gitu? Siapa yang pernah Abu Ya Mufasir? Kalau bawa pegawai negeri pasti suruh berhenti, kenapa? Subhat, haram gajinya. Begitu kalau menurut pandangan orang-orang ahli kasbi, orang-orang hakikat. Kalau kita jangan ikut-ikutan.
Tiara, nggak kuat tuh yang jadi lurah, yang jadi lurah nggak kuat. Tapi kalau orang-orang sana mereka bukan hanya cuma kayak begituan itu dipikirin gitu. Nah kenapa? Jadi sabab orang yang bisa nyium tangan seorang yang dicintai Allah, dicintai Nabi Muhammad, satu kali seumur hidupnya memudahkan dia dengan kalimat la ilaha illallah di akhir hidupnya. Nah kembali tadi, berarti mahabbah itu luar biasa ketimbang doa yang diajarkan bahkan seorang wali. Bukan salah doanya, bukan, tapi mahabbah yang belum. Akhirnya si orang ini murid Abu Yadin jarah ke Gurus Kumpul, dan mudah-mudahan kita bisa jarah ke tempat orang-orang yang soleh. Dan ada rencana lagi, mudah-mudahan kalau nggak ada angin barat atau angin timur, kalau ketemunya angin barat kita jarah ke Lampung, Palembang. Kalau ada angin timur ya kita ke Jawa Tengah. Ya, mudah-mudahan ada rezeki. Kalau nggak sebelum puasa atau habis lebaran, dikumpulin lah 500.000 mah kecil. Kalau kita ke Jawa pulang pergi udah lebih dari segitu. Tapi ini keliling-keliling udah, bener ya? Beli apa bisa? Jadi habis gitu. Niatin, walaupun kita mudah-mudahan di perjalanan kita kan sering ketemu orang-orang soleh, ketemu Habib Novel, sering di jalan, ketemu Habib ini, Habib itu, ya kan? Ketemu anaknya Walid, Habib Muhammad yang paling tua, sering gitu kita jalan, niatnya ketemu orang soleh yang berupa makam aku yang udah meninggal, yang masih hidup, mudah-mudahan diharapin ketemu dalam perjalanan. Alhamdulillah, mudah-mudahan gampang kita temu. Yang penting punya mahabbah, cium tangan, dan keberkahan itu pasti kita rasakan. Ini cerita nyata ini. Gara-gara satu kali dia orang cium tangannya Abah Guru Sekumpul yang punya mahabbah tinggi kepada Nabi Muhammad SAW. Apalagi kita pernah ketemu Walid, ketemu Abu, Masya Allah. Makanya sebenarnya berlomba-lomba cium tangan itu karena ada hadisnya ya. Bang siapa yang cium tangan sama dengan cium tangannya Nabi Muhammad SAW. Siapa yang duduk bersama orang yang pernah duduk bersamaku, kata Nabi Muhammad, kelak akan bersamaku di surga. Hadalnya banyak ini hadisnya. Mudah-mudahan bisa ngapalin satu-satu hadisnya, perkataan-perkataan Nabi Muhammad SAW. Dan semua yang hadir pada malam hari ini semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipanjangin umurnya. Yang doain saya yang dapat duluan ya Allah. Ya Allah, yang doain kita yang dapat duluan doa-doanya ya Allah. Amin ya rabbal Abdul dzikri fa'lamanahu la ilaha illallah. La Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala alaihi ya Allah kalimatul haqqin alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nafasu insyaallah ta'ala nahnu minal aminin. Amin 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 birahmatillah wa karamih Allah jazallahu anna sayyidina wa nabiyana Muhammad abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahlu ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, bisri wa bihaqqil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.